Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Masih semangat pagi ini untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Putri, Hadir. Lila, Hadir. Lisa, Hadir. Lola. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Kita pada hari ini akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ibu boleh minta tolong kepada Mbak Putri untuk memimpin berdoa teman-temannya. Silakan Mbak Putri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdina syiratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Mbak Putri telah memimpin berdoa. Nah, selanjutnya sebelum lanjut ke pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini adalah sebagai rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia. Ibu boleh minta tolong untuk Mbak Lila memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Terima kasih untuk Mbak Lila telah memimpin menyanyikan lagu nasional tadi. Nah, selanjutnya sebelum ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Ekosistem. Nah, benar, kita belajar tentang ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, benar. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem itu ada apa aja? Masih ingat? Ada makhluk hidup, biotik, dan juga abiotik. Nah, baiklah. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Yang kedua, dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. Langsung saja, sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah ya. Nah, kita buka halaman 24. Sudah dibuka semua? Nah, di situ ada gambar buku. Di sini ada yang senang membaca buku? Suka, semuanya suka baca buku ya. Karena di dalam buku memuat ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Nah, di sini ada bacaan manusia dengan lingkungan alam. Ibu boleh minta tolong kepada Mbak Lisa untuk membaca manusia dengan lingkungan alam. Silahkan Mbak Lisa. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya.
Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Nah, terima kasih Mbak Lila. Nah, dari bacaan ini kita tahu informasi tentang manusia dengan lingkungan alam. Nah, di sini ada yang tahu apa itu interaksi. Nah, Mbak Lila coba, apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan antara dua objek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, hubungan antara dua objek yang saling mempengaruhi. Bisa memberikan contoh interaksi itu seperti apa? Kita berbicara dengan orang lain. Nah, ya benar. Nah, dari bacaan yang tadi manusia dengan lingkungan alam, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Siapa yang bisa menjawab? Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber bagi makhluk hidup. Nah, kira-kira apa saja sih interaksi yang terjadi di lingkungan alam? Ayo, apa aja? Antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Ya, benar. Jadi interaksi ada dua macam ya, antara benda mati dengan makhluk hidup dan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya ada yang bisa berikan contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mbak Lila. Ayo, jawab Mbak Lila. Berikan contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Petani yang menyesuaikan waktu tanam. Ya, jadi contohnya adalah para petani yang menyesuaikan waktu bercocok tanam. Nah, dari bacaan tadi berarti kita sudah mengerti ya bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya ibu akan membentuk kelompok dua anak ya, satu kelompok. Itu kan ada bacaan di halaman yang tadi, sudah ketemu semua? Nah, tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi, masing-masing kelompok nanti dari bacaan tersebut bisa menyelesaikan beberapa pertanyaan di bawahnya ya. Baiklah, untuk kelompoknya, kelompok pertama Mbak Putri dengan Mbak Lisa. Kelompok kedua Mbak Lila sama Mbak Lola ya. Baik, silahkan berdiskusi. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, Ibu sekarang minta tolong kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk memaparkan hasil diskusinya. Silahkan Mbak Putri dan Mbak Lisa. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Ya. Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam. Benar. Terus selanjutnya, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. bisa bervariasi. Selanjutnya dari kelompok 2 Mbak Lila dan Mbak Lola, silakan memaparkan hasil diskusinya.
jadi contoh yang dapat merugikan atau interaksi manusia yang merugikan manusia dan lingkungannya yaitu membuang sampah sembarangan. Maka dari itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, yang selanjutnya, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah, tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai, dan kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Nah, itu tadi contoh-contoh interaksi negatif manusia yang merugikan atau menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan alamnya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh apalagi menebang pohon di hutan ya secara liar. Terus harus menjaga lingkungan alam agar tetap bersih, sehat, agar ditinggali dengan nyaman. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa interaksi antara manusia dengan lingkungannya ada dua jenis tadi. Yang pertama apa? Interaksi antara benda mati dan makhluk hidup. Dan yang kedua yaitu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Dan juga kita harus mengingat bahwa terdapat beberapa interaksi negatif yang bisa mempengaruhi lingkungan alam sekitarnya. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita. Kita harus berinteraksi dengan lingkungan kita dengan baik. Karena kalau kurang baik bisa menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya, dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi